Halo, selamat datang di channel Hari Belajar. Hari ini kita akan belajar, masih di playlist dasar pemrograman. Di video ini kita akan membahas tentang variabel. Oke, variabel. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat variabel di Swift, JavaScript, dan juga PHP. Kita mulai dari Swift dulu. Untuk membuat variabel di Swift itu diawali dengan keyword var. Nah, kemudian spasi dilanjutkan dengan nama variabelnya, contoh X misalkan. Kemudian dilanjutkan dengan sama dengan ini adalah assignment operator, fungsinya untuk memasukkan nilai nantinya ke variabel X. Nah, kemudian selanjutnya setelah assignment operator spasi, dan di sini kita akan memasukkan value atau nilainya. Misalkan kita masukkan nilai berupa string ya, atau teks. Nah, kalau string kita harus pakai kutip dua. Nah, di sini kita tuliskan nama Hari Sandi. Nah, ini sudah mendeklarasikan variabel di Swift. Kalau kita jalankan, nah ini muncul di result sidebar-nya ya. Kemudian kita tampilkan deh isi variabelnya ya ke konsol dengan menggunakan function print. Print dalam kurung, kemudian masukkan nama variabelnya yaitu X. Kalau kita jalankan, nah di konsol ini muncul isi variabel yang udah kita buat. Nama variabelnya X dan nilainya Hari Sandi. Kemudian nilainya terprint di konsol. Selanjutnya di JavaScript. Bagaimana caranya di JavaScript untuk membuat variabel atau mendeklarasikan variabel? Bisa dengan keyword var sama seperti di Swift, kemudian spasi dilanjutkan dengan nama variabelnya, misalkan X, kemudian spasi sama dengan ini assignment operator, kemudian di sini kita masukkan lagi nilainya berupa string karena string dia pakai kutip, kemudian nama Hari Sandi. Nah, titik koma. Jangan lupa pakai titik koma. Nah, kita tampilkan ke konsol menggunakan function console.log kalau di JavaScript. Console.log dalam kurung nama variabelnya X titik koma. Nah, tampil di konsol. Jadi variabel X sudah kita buat dengan nilai Hari Sandi dan nilai ini kita tampilkan di konsol dan tampil di konsol. Ini mirip ya dengan Swift. Tapi sebenarnya di JavaScript untuk mendeklarasikan variabel biasanya yang lebih safety itu menggunakan keyword let ya. Nah, keywordnya itu adalah let. Nah, dilanjutkan dengan nama variabelnya X sama dengan kemudian value-nya, nilainya Hari Sandi. Nah, ini lebih safety. Jadi kalau di JavaScript Anda mau membuat variabel maka gunakan let. Walaupun var juga bisa. Nah, selanjutnya bagaimana di PHP cara membuat variabel. Oke, kita mulai dengan membuka tag PHP-nya, PHP. Nah, kemudian untuk membuat atau mendeklarasikan variabel di PHP itu diawali dengan simbol dolar. Dolar kemudian disambung dengan nama variabelnya tanpa spasi. Misalkan $X. Nah, sama dengan ini assignment operator juga. Kita masukkan nilainya Hari Sandi. Oke, titik koma jangan lupa. Nah, kemudian kita akan tampilkan di browser. Nah, bisa menggunakan function print dalam kurung, masukkan variabelnya $X. Kalau kita save, kita jalankan di browser, nah muncul ya nilai variabel X-nya. Ini cara menuliskan variabel di PHP dan menampilkan isi variabelnya ke browser.
Tapi biasanya bisa menggunakan print, tapi biasanya menggunakan echo ya. Echo dollar x titik koma. Kita save. Nah, muncul juga. Itu cara mendeklarasikan variabel di PHP, di JavaScript, dan juga di Swift. Nah, yang perlu Anda ketahui untuk membuat variabel itu ada aturannya. Pertama, nama variabel itu dia case sensitif ya. Case sensitif. Artinya huruf besar itu berbeda dengan huruf kecil, walaupun katanya sama. Misalkan var nama ya, var nama sama dengan Adam. Nah, ini nama variabelnya nama, hurufnya kecil semua. Ini akan berbeda dengan var nama sama dengan Asep. Nah, walaupun katanya sama, tapi dia case sensitif. Nah, ini huruf N besar ini akan dinilai berbeda dengan huruf N kecil. Kalau kita jalankan, lihat. Di result sidebar-nya juga nilainya berbeda. Kalau kita mau cek, tampilkan di konsol, print, nama. No, yang kecetak Adam. Karena N-nya kecil. Kalau misalkan N-nya besar, kita jalankan. Nah, berubah jadi Asep. Nah, karena nama variabel itu case sensitive. Selanjutnya, untuk nama variabel itu harus diawali dengan huruf ya. Artinya tidak boleh dengan angka. Kalau misalkan kita menggunakan angka di awal, var misalkan 1 sama dengan kita masukkan nilainya integer 12. Nah, kalau kita jalankan, nah ini error nih. Jadi tidak bisa menuliskan nama variabel diawali dengan angka. Harus diawali dengan huruf. Misalkan angka. Nah, kalau kita jalankan, nah ini bisa. Walaupun setelah huruf ini ada angka, boleh. Misalkan angka 1 tanpa spasi. Nah, ini muncul ya. Bisa. Nah, itu syarat yang kedua. Dan yang ketiga bisa juga dimulai dengan underscore ya. Underscore. Nah, misalkan var underscore nilai. Nah, sama dengan 5. Nah, ini bisa. Nah, ini semua adalah aturan-aturan untuk membuat nama untuk variabelnya. Oke, sekian dulu di video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa efektivitas belajar ialah mengajar.